mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Dan ini adalah sesuatu yang baru buat kita, cuman kita lagi bingung nih. Kok baru sadarnya sekarang gitu. Dari tahun 99 kita ini kok baru diajak ngomong gitu ya, ormas ini. Tapi pada kulli hal, karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam hal ini. Yang pertama adalah tentang eksistensi bangsa. Ini kita bikin prolegnas yang banyak. Sebetulnya Indonesia masih ada nggak sih nih, tahun 2050? Udah bikin legislasi yang banyak, tahu-tahu Indonesianya udah habis tahun 2050, udah jadi punya Cina. 2020 atau 2030? Apalagi lebih cepat. Ya. Nah, ini perlu ada paradigma tentang yang harus disepakati secara nasional, paradigma tentang keselamatan bangsa. Ini kok nggak ada ya? Ini kan berbahaya ini. Semua fraksi saya lihat cuma sibuk sama urusan yang kecil-kecil. Ya. Padahal ini yang prioritas ini, bangsanya aja akan tereliminasi dari muka bumi. Ya. Kenapa nggak ada pembahasan tentang yang serius tentang penyelamatan bangsa ini? Ini yang pertama. Jadi dalam hal yang pertama ini adalah bagaimana meningkatkan ketahanan nasional. Sekarang wawasan Nusantara udah nggak dikenal lagi sama anak-anak muda. Anak muda lebih kenal tentang tentang globalisasi daripada ketahanan nasional. Wawasan Nusantara, apa wawasan Nusantara? Ya, itu udah nggak ada lagi di benak mereka. Ini cikal bakal bangsa yang larut. Sebentar lagi kita larut dan tereliminasi dari muka bumi. Naudzubillah. Yang kedua itu yang menarik apa yang disampaikan oleh Ittihadiyah tadi. Ya, tentang bagaimana proses jalannya sebuah RUU. Yang perlu dibuat adalah kita mengusulkan harus ada RUU tentang keamanan sumber hukum di Indonesia. Jangan sampai sumber hukumnya aja diakalin gitu. Tadi undang-undang aja bisa diakalin sama konglomerat. Itu kan berarti nggak ada keamanan. Nggak ada aturan tentang keamanan sumber hukum. Nah, ini harus dipikirkan oleh para wakil rakyat ini yang terhormat, supaya ada keamanan tentang sumber hukum. Jangan sampai sumber hukumnya saja diobok-obok orang. Bagaimana itu keamanannya? Proses pembuatannya, proses persetujuannya dan lain sebagainya. Siapa yang berhak didengar sebetulnya? Apakah LSM yang jumlahnya cuma 5-6 orang? Atau kita ini ormas? Ya. Ormas ini adalah pendiri republik ini. Sebelum tuh LSM lahir, ormas ini udah lahir di Indonesia. Udah berjuang. Bahkan kita ini udah luar biasa. Ya, anggota BPUPK itu mayoritas adalah anggota ormas, pimpinan-pimpinan ormas. Udah berjuang habis-habisan. Dan ketika berjihad, ya, melawan Belanda tuh, ya, yang berjuang itu adalah elemen-elemen dari ormas. Terus tapi sampai saat ini ormas ini nggak dapat jatah kuenya. Bahkan Orpol, minta maaf ini, Orpol itu adalah organisasi yang baru lahir kemarin sore, tapi udah dapat jatah, ya, dapat bagian dana untuk organisasi politik sekian-sekian, bahkan ketua KPK sudah setuju. Ada penambahan untuk Orpol. Terus ormas mana? Katanya ada undang-undang ormas. Ormas bisa dapat dari APBD, dari APBN dan APBD. APBN sekarang nggak ada, Pak. Sekarang ini kita dapat dari APBN. NU katanya dapat 1 miliar, Muhammadiyah dapat 1 miliar. Ya. Kemudian ormas-ormas yang lain dapat 100 juta. 100 juta ngurusin Indonesia apa jadinya? Baru bolak-balik, Allah. Ya, nggak sempat kita ngurusin Indonesia. Ya, jadi ini perlu. Kalau teman-teman Muhammadiyah mengistilahkan sebagai jihad konstitusional, ya penting ini. Kita mengingatkan juga nih kepada teman-teman ormas. Ayo kita berjihad secara konstitusional di bangsa ini. Setelah kita jihad fisik dulu tahun 45, sekarang
Masanya kita jihad konstitusional, meluruskan ya aturan-aturan yang berlaku bagi bangsa ini. Begitu FPG. Nah, jadi kita harus luruskan ini. Ada sekian ribu aturan yang ngaco. Bahkan ada aturan yang benar dicabut. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kita harus lawan. Cuman lawannya tolong dong. Kalau jihad itu harus ada sarana. Di antara sarananya adalah dana. Dana untuk ormas ini jangan dihilangkan. Bagaimana sih? Bikin undang-undang keormasan tapi nggak dijalanin. Nah, terus kalau terjadi, ya, luar biasa ini. Kalau terjadi Indonesia sekali waktu diserbu oleh asing, siapa yang akan bangkit di Indonesia ini untuk melawan asing itu? Apakah partai-partai politik itu? Partai politik itu ngumpet. Nggak bakalan dia. Paling banter ntar dia lari ke luar negeri, di pengasingan, ngelobi-lobi Amerika, minta supaya jadi pemimpin di negeri ini. Ya. Yang akan bangkit mempertahankan bangsa ini adalah ormas, para kiai, para pimpinan pesantren. Tapi mereka ketika bangsa ini maju, nggak dapat bagian. Astagfirullahaladzim. Gimana tuh? Ya, itu logika terbalik. Jadi sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah bahwa bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu dengan adil. Katanya partai keadilan kan, harus adil. Ya. Nah, jadi adil itu adalah memberikan orang pada haknya. Ini hak nih, ya, hak bangsa ini untuk dibagi-bagi sesuai dengan kapasitasnya. Termasuk bahwa umat Islam yang 90% harus punya proporsionalitas bagian 90%. Harus ada RUU tentang hak proporsionalitas. Jadi kalau ada satu kelembagaan departemen, ya, pegawainya ada 1000 orang, 90%-nya harus umat Islam. Harus ada RUU tentang hak proporsionalitas. Ya. Anggota DPR dibatasi orang kafir hanya 10%. Nggak boleh masuk mereka lebih dari 10%. Ini saya kira hal-hal yang logis, yang di negara lain sudah selesai dibahas dan bisa dilaksanakan. Kenapa di negara kita kok kita umbar? Umat Islam rasanya seperti terlalu lalai, terlalu toleran. Kata toleransi. Ya, kurang care gitu. Sehingga kita akhirnya dikadal-kadalin sama si minoritas itu. Ini yang perlu kita elaborasi lebih lanjut. Sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah, setelah pertemuan ini, kan pertemuan ini belum menghasilkan apa-apa nih. Baru brainstorming saja nih kan. Habis ini apa? Terkait dengan prolegnas ini apa yang kita akan bisa lakukan? Jadi kita minta supaya kalau ada fraksi PKS punya rencana, tolong dipresentasikan. Barangkali kita bisa memberikan elaborasi juga. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.